فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita ikut teladan manusia mulia, baginda kita Nabi Muhammad. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashshiruna biha wa ala auladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa tahibatana wa mu'allimina yawmina hadaina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wal mu'allimina wa qaribatana wa qaribatina yawmina hadaina yaumil akhirah. Satu lagi. Allah. Kalimat sumpah itu ada namanya kalimat sumpah, kalimat qasam, sumpah. Diawali dari kalimat wallahi, wallahi, tallahi, itulah kalimat sumpah. Jadi kalau sumpah demi matahari, demi bulan, demi apa, demi yang lain tidak. Dia hanya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Wallahi, wallahi, tallahi, itulah kalimat sumpah. Makanya ketika para pejabat disumpah, itu kalimat sumpah itu juga sebenarnya. Pernah Bapak disumpah? Saya pernah. Ya, kalimat sumpah. Jadi kalimat sumpah itu dengan nama Allah, tidak boleh selain nama Allah. Nah, artinya bersumpah atas nama Allah jangan main-main. Kalau nanti kalau sumpah itu meleset tidak benar, maka Allah melaknat kita, maka balik kepada kita. Pengertian secara lughawi atau etimologi sebagai tuduhan suami terhadap istri bahwa istrinya berzina dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri disertai 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam. Dasar hukumnya ini di surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Saya menuliskannya ayat 6 dulu saja, nanti terjemah berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusahum wa syahadatu ahadihim arba'u syahadat billah innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah 4 kali bersumpah atas nama Allah bahwa sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Ini surah An-Nur ayat 7 yang berbunyi lanjutan tentang li'an. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia tidak termasuk orang yang berdusta.
dan istrinya terhindar dari hukuman zina jika dia bersumpah 4 kali sama Allah, sesungguhnya dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Ayat 9, dan sumpah yang terima bahwa kemurkaan Allah di atasnya jika dia atau suami termasuk orang-orang yang benar. Kalau melaknati sumpah bersumpah. Jadi sumpah yang bersumpah itu membuktikan tadi kebenaran atas tuduhan. Kan sering terjadi, ada tidak terjadi kira-kira yang seperti ini? Pertama saya jawab dulu secara hukum. Sebentar, masih ada soal. Oh iya, itu selesai. Itu adalah namanya fikih jinayah, pembahasan tentang hukum jinayah. Jadi ada derajat, ada cambuk. Kalau perempuan yang sudah pernah lagi berzina masih muda gadis, dia dicambuk. Tapi kalau dia sudah pernah nikah, namanya muhsan, dia dirajam sampai mati. Itu menurutnya. Tapi kita ini di Indonesia lah. Negara Indonesia bukan negara Islam. Ya, kita negara Pancasila. Ya, karena nilai-nilai Pancasila digali dari hukum Islam. Maka walaupun kita ini tidak menerapkan hukum Islam, nah makanya kita akan hukum adat. Karena kita itu kan hukum pertanian itu kan diatur oleh hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Kalau dulu lihat di arah kampung yang bersangkutan tadi, di arah sambil ngomong, kami berzina, di kampung. Walan taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah sebuah tidak menerima keadaan istri dan anak tadi. Ya kalau memang nanti suami memaafkan, ya memang istri bisa dimaafkan, tapi secara hukum, nah itu. Iya, secara hukum nanti anak itu ya terkait. Tapi saya bilang tadi. Lanjut, ada apa? Cukup. Selesai, Pak? Pak, ini selesai, cukup ya? Apa Pak Haji? Apakah dengan hukuman dirajam sampai mati ini? Terus maksudnya apakah dosa dalam fungsi? Iya. Nah kalau soal dosa itu kembali ke Allah. Kalau memang dia nanti sempat